Unggahan Lucky Alamsyah di akun Instagram pribadinya yang menyebut Roy Suryo telah menabrak mobilnya dan lari, disebut Roy Suryo sebagai fitnah karena tidak berdasar kejadian yang sebenarnya. Karena itu, Roy melaporkan Lucky ke Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Menanggapi respons Roy Suryo yang menyebut unggahannya adalah fitnah, Lucky mengungkapkan memiliki bukti atas tuduhannya itu. Lucky juga meminta Roy untuk tidak berbuat gaduh jika memang tidak ingin meminta maaf kepada dirinya. Atau apa, jadi saya tidak punya kepentingan untuk memfitnah Anda. Saya juga tidak pernah menyebut nama Anda, saya hanya bernulis RS. Jadi kalau memang merasa, ya sudah, jangan balik memfitnah saya. Karena saya punya bukti. Ya, jadi monggo. Mau legowo minta maaf, monggo. Tapi kalau kembali terus memfitnah saya dengan mengatakan saya memfitnah Anda, terserah. Tapi yang penting saya punya bukti. Kasus ini berawal saat artis Lucky Alamsyah mengunggah foto mobil yang menabraknya lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Lucky menyertakan kalimat kekesalan terhadap pelaku yang diduga Roy karena menyerempetnya dan melarikan diri tanpa meminta maaf. Roy Suryo membantah kabur dari kejadian itu dan menilai apa yang dijabarkan Lucky di media sosialnya adalah fitnah. Lebih lengkap soal pelaporan Roy Suryo terhadap Lucky Alamsyah, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Stephanie Ginting di Mapolda Metro Jaya. Ya, saudara, kita akan coba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV Stephanie Ginting yang saat ini berada di Mapolda Metro Jaya karena sore hari ini, saudara, informasi tadi sudah kami sampaikan Roy Suryo sudah menuju ke Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya untuk melaporkan apa yang dialaminya. Menurutnya adalah soal pencemaran atau fitnah yang dilakukan oleh artis Lucky Alamsyah terkait dengan kejadian tabrakan di antara keduanya. Kita akan sapa, tampaknya sudah bergabung ada jurnalis Kompas TV Stephanie Ginting di Mapolda Metro Jaya. Selamat petang Stephanie, apa saja poin laporan Roy Suryo ke Polda soal Lucky Alamsyah? Ya Ibrahim, dalam laporan yang sudah disampaikan oleh Roy Suryo pada sekitar pukul 3 sore tadi, intinya adalah pencemaran nama baik, yang melaporkan dugaan pencemaran nama baik dengan terlapor LA. Sehingga dengan sudah dilaporkannya kasus ini, maka kasus ini sudah masuk ke dalam penyelidikan. Dan pihak kepolisian yang saat ini akan bekerja untuk mencari apakah ada unsur pidana dalam kasus ini. Tadi disebut oleh Roy Suryo adalah pencemaran nama baik. Kalau kita merujuk pada KUHP, pencemaran nama baik ini sering dikenal dengan istilah penghinaan yang adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Jadi tadi saat diwawancarai usai melaporkan kasus ini, Roy Suryo mengatakan dia merasa dizolimi dengan ucapan dari LA yang saat ini sebagai terlapor. Karena dugaan penghinaan ini dilakukan lewat media sosial, Duna Maya, maka ini masuk ke dalam dugaan pelanggaran UU ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kita tahu ini adalah buntut dari unggahan LA, Lucky Alamsyah, yang merupakan seorang selebritas yang dalam unggahannya ia memfoto mobil yang tadi Roy Suryo sebutkan adalah mobilnya. Juga kata-kata ia menilai bahwa RS, dia tidak menyebut nama Roy Suryo secara lengkap, dia sebut inisial RS, yang ia nilai bersikap arogan dan juga tidak meminta maaf setelah menyerempet mobilnya. Itu versi dari LA. Dia juga mengatakan, saya kutip kata per kata, kelakuan yang memalukan sebagai mantan pejabat publik, memalukan, kelakuan yang sangat memalukan. Tadi kami tanyakan kepada Roy Suryo, apa yang membuat ia yakin bahwa RS, inisial yang dituliskan dalam unggahan tersebut adalah
dirinya. Menurut Roy Suryo, dalam unggahan tersebut dituliskan secara jelas ciri-ciri lainnya seperti mantan menteri. Kita tahu Roy Suryo adalah mantan menteri, kemudian juga pernah tidak hafal lagu kebangsaan. Sehingga ini menurutnya merujuk pada dirinya karena kita tahu Roy Suryo pada tahun 2013 pernah juga ramai diperbincangkan oleh publik karena salah melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sehingga ia yakin untuk melaporkan kasus ini, unggahan dari LA, kepada pihak kepolisian sebagai dugaan pencemaran nama baik. Nah, terkait dengan laporan kali ini sebenarnya versi dari Roy Suryo sendiri berbeda dengan versi dari LA. Menurut Roy Suryo, ia memang tidak meminta maaf saat itu karena ia merasa tidak bersalah. Menurutnya justru LA lah yang menyerempet mobilnya dan juga LA lah yang justru marah-marah ketika itu dan tidak mau membawa kasus ini kepada pihak berwajib. Saat itu RS atau Roy Suryo mengatakan dia sudah mengajak LA untuk menyelesaikan kasus ini, kasus lalu lintas ini kepada pihak kepolisian, tetapi LA yang justru menolak dan menurutnya LA lah yang kabur, bukan dirinya. Versi yang berbeda disampaikan oleh LA. Dan juga terkait laporan RS hari ini, LA pun sebenarnya sudah menyampaikan tanggapannya lagi-lagi lewat media sosialnya melalui Instastory-nya. Dia menyatakan bahwa lebih tepatnya memastikan bahwa ia tidak menyebut nama Roy Suryo, yang mengatakan hanya menuliskan inisial RS. Dan dia juga mengatakan bahwa ia memiliki cukup bukti bahwa apa yang dituliskan dalam unggahannya itu adalah benar, sehingga ia tidak takut. Tapi dalam unggahan tersebut ia tidak menyebutkan apakah akan melaporkan balik Roy Suryo yang sudah memberikan laporannya terkait kasus ini ke pihak yang berwajib. Aksi saling serang jawaban melalui media sosial antara RS dan LA ini, saudara, sudah masuk ke ranah hukum. Saat ini kita tinggal menunggu tindakan dari pihak kepolisian mencari unsur pidana di dalamnya. Apakah akan dilanjutkan ke tahap penyidikan jika ada minimal 2 bukti atau tidak. Demikian Ibrahim.